Memberi bukan saja manifestasi cinta kasih, tetapi esensi dari cinta kasih itu sendiri. Apa bedanya manifestasi dan esensi? Manifestasi adalah sebuah perwujudan. Bila orang punya kasih, maka dia mewujudkannya dalam sebuah tindakan memberi. Tetapi esensi lebih dalam lagi, yaitu sesuatu yang mutlak, sesuatu inti atau hakikat dari cinta kasih adalah memberi. Tidak bisa tidak kalau orang bilang cinta atau mengasihi, maka ia sudah seyogyanya dan sewajarnya memberikan sesuatu. Entah perhatian, entah memberi telinga untuk mendengar, entah memberikan hadiah atau bingkisan, entah memberikan makanan, atau memberikan waktu untuk bercengkrama dan berjumpa bersama dengan orang yang ia cintai. Tidak bisa tidak memberi dan mengasihi tidak akan terpisahkan. Kita sering mendengar pepatah, kita bisa saja memberi tanpa mengasihi, tapi kita tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Di balik ungkapan ini ada sebuah pesan kembali tentang esensi cinta kasih adalah memberi. Namun dalam praktek sehari-hari, apakah ini mudah dipraktekkan? Tentu saja tidak. Karena seringkali ketika kita mau memberi, kita menantikan balasan. Atau kita baru memberi kalau kita mendapatkan sebuah alasan yang tepat untuk memberi. Sehingga akhirnya kita atur-atur atau hitung-hitungan di dalam memberi. Saya untung atau tidak? Saya bisa diterima atau diakui orang atau tidak dengan memberi? Apa untungnya buat saya? Saya akan dapat apa kalau saya memberikan? Saya akan beroleh apa kalau saya memberi? Seolah-olah memang pemberian kita manusia pada dasarnya adalah penuh pamrih. Ingin ada balasannya, ingin ada keuntungannya, ingin ada setidaknya diri kita diperhatikan lagi atau diri kita itu dihormati dengan kita memberi. Ini semua adalah pemberian-pemberian penuh pamrih. Padahal kitab suci mengatakan tentang karakteristik memberi yang digerakkan oleh cinta kasih yang dinyalakan oleh api cinta itu adalah sebuah pemberian yang tanpa pamrih. Walaupun untuk itu seseorang harus mengalami hatinya terasa perih. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan lagi, masih dalam rangkaian renungan tentang cinta yang diangkat dari 1 Korintus pasal 13. Ada 13 ayat di sana dan hari ini kita masuk ke ayat yang ketiga. Saya akan bacakan dari dua versi kitab suci. Yang pertama dari versi terjemahan baru yang sudah biasa kita baca Alkitabnya. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak punya kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ini yang versi terjemahan baru. Tetapi ada versi terjemahan sederhana Indonesia yang sesungguhnya lebih mendekati bahasa aslinya. Saya bacakan 1 Korintus 13 ayat 3 versi terjemahan sederhana Indonesia. Atau dengan bangganya saya memberikan semua harta saya pada orang miskin dan bahkan menyerahkan tubuh saya sebagai kurban, tetapi kalau saya tidak mengasihi sesama, semuanya itu tidak ada artinya. Saudara, dari dua versi bacaan kitab suci kita di 1 Korintus 13 ayat 3 ini tampak ada perbedaan. Yang versi terjemahan baru yang sering kita baca dikatakan, sekalipun aku membagikan segala sesuatu atau menyerahkan tubuh untuk dibakar. Tetapi kalau kita lihat versi terjemahan sederhana Indonesia, itu dikatakan atau dengan bangga saya memberi semua harta kepada orang miskin dan menyerahkan tubuh saya sebagai korban. Sebenarnya di dalam versi bahasa aslinya muncul sebuah kata yang salah diterjemahkan di dalam versi terjemahan barunya. Yaitu ada satu kata yang tidak diterjemahkan. Kaomai. Kaomai. Yang artinya adalah mengangkat kepala tinggi-tinggi, bermegah diri dan bangga sangat berlebihan.
sampai bermegah diri, kelewatan. Dengan kata lain, sebenarnya makna bahasa aslinya ini mau memberitahu kepada kita tentang lawan dari cinta kasih yang memberi, yaitu sebuah cinta kasih yang justru untuk bermegah diri, sehingga pemberian pun itu demi bangga diri, demi supaya diri kita bermegah, dihormati, dikasihi lagi, mendapatkan balasan untuk apa yang kita beri, dan kita menuntut orang yang sudah menerima pemberian kita untuk entah bilang terima kasih, atau mungkin menuntut mereka untuk berbalas budi dan berbuat baik lagi kepada kita. Ini semua sesungguhnya adalah pemberian yang bukan dikobarkan oleh cinta kasih, karena menantikan balasan. Ini adalah hanya sebuah pemberian yang demi kemegahan dan kebanggaan diri. Dengan kata kaukomai tadi menegaskan tentang seorang yang memberi dengan mengangkat kepala tinggi-tinggi. Dan kata kaumai ini merupakan sebuah ungkapan yang menegaskan betapa bahayanya kalau kita memberi dengan bermegah diri. Dan Paulus mengakui, kalau saya memberi dengan bangga, dengan ponga, dengan mengangkat kepala dan merasa hebat, seluruh harta saya berikan kepada orang miskin, dan bahkan menyerahkan tubuh saya sebagai korban. Tapi kalau saya tidak mengasihi sesama, semua tidak ada artinya. Paulus mengakui itu semua tidak berguna kalau diberikan bukan karena gerakan cinta kasih, bukan karena kobaran api cinta Tuhan yang ada dalam diri kita sehingga tidak kita ingin memberi. Tapi kalau itu hanya dikobarkan atau dinyalakan oleh kewajiban, keharusan memberi itu, semua akan jadi terpaksa, dan yang terpaksa selalu membuat orang tersiksa, bukan? Karena itu, apa yang dikatakan Paulus dalam ayat 3 1 Korintus 13 ini mau menegaskan kepada kita bahwa memberi yang dikobarkan cinta kasih bukan memberi demi kemegahan dan kebanggaan diri. Ini baru ada faedahnya. Memberi yang Tuhan minta adalah memberi tanpa pamrih, walau hati terasa perih. Karena setiap kali kita memberi, kita harus siap untuk tidak ada ucapan terima kasih. Dan jangan menantikan itu sesungguhnya, tetapi berikanlah dengan tulus dan ikhlas, karena itu digerakkan oleh cinta Tuhan. Memberi bukan supaya keakuan kita diakui, memberi bukan supaya kita mendapatkan sesuatu lagi setelah kita memberi. Itu mah namanya investasi. Kita menabung dan kita ingin dapat untung. Kita menanam saham dan kita ingin mendapatkan sebuah laba untuk hidup kita. Ini bukan memberi yang berasal dari cinta kasih. Di hari-hari ini ketika orang sedang kesusahan, makin banyak orang yang mulai mengurangi kebiasaan memberi. Lebih banyak ingin diberi, ingin menerima sesuatu, ingin mendapatkan sesuatu. Saya ini kekurangan, ngapain saya bantu orang lain lagi? Saya ini sedang pas-pasan, ngapain saya memberikan orang lain yang belum tentu juga dia akan membalas baik akan kebaikan saya itu. Saudara, ada banyak tawar-menawar yang hari ini diajukan oleh banyak orang yang sedang kekurangan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tetapi kitab suci hari ini mau mengatakan sesuatu yang penting buat kita, bahwa gerakan cinta kasih Tuhan yang dahsyat itu akan membuat kita memberi dengan tulus tanpa pamrih, walaupun memang kita sedang merasa perih, kita sedang merasa pedih hidup kita, dan kita sedang merasa sulit hidup kita. Tapi pada saat itu ketika sedang kita sulit-sulitnya, tapi kita masih mau memberi, itulah pemberian yang dikobarkan cinta kasih Tuhan. Mari kita praktekkan cinta kasih ini. Mari temukan esensi cinta itu, yaitu memberi tanpa pamrih, walaupun hati harus terasa pedih dan perih. Tuhan senantiasa mencukupkan kebutuhan kita dengan kuat kuasa ajaibnya. Karena itu jangan berhenti memberi, tapi tetaplah memberi walaupun kita tidak diberi. Tetaplah memberi walaupun kita tidak mendapatkan balasan apa-apa. Selamat tetap memberi, selamat penuh cinta kasih Tuhan yang selalu memberi tanpa pamrih. Amin.